Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya mau memaparkan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif, di mana ini tugas saya dalam calon guru penggerak. Saya harapkan nanti kerjasamanya Bapak dan Ibu guru. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, sudah saya buka. Yang kedua doa. Yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 1. Yang keempat yaitu kegiatan inti. Yang kelima penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 1 kepada Bapak. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa kumpul bersama untuk menyimak acara dari CGP, yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita bisa menikmati alam yang seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini sudah kesekian kalinya kita laksanakan. Saya tidak ingin berpanjang lebar, cuma satu pesan dari saya. Mari ikuti acara ini dari awal hingga akhir, sehingga nanti bisa memberi manfaat kepada kita. Jika ada sesuatu yang belum dimengerti, bisa ditanyakan langsung nanti kepada yang bersangkutan, karena tidak menutup kemungkinan yang lain juga nanti bisa terpanggil untuk menjadi seorang calon CGP. Cuma itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti kali ini yang saya mau sampaikan yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, budaya positif itu yaitu budaya. Budaya itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan yang nanti kita terapkan kepada anak didik kita ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tujuan diseminasi kali ini yaitu yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, terciptanya disiplin positif. Ketiga, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas. Yang keempat, menciptakan budaya positif. Nah, semuanya ini demi kelancaran proses mengajar dan belajar kita di dalam kelas, dimana kalau dalam proses pembelajaran kelas itu harusnya nyaman. Kalau kelas kita nyaman,
murid-murid kita menjadi lebih semangat dalam belajar. Sekarang pengantar itu dipetik dari Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita bukan hanya mentransfer pendidikan kepada anak-anak didik kita, tapi kita membentuk karakter anak-anak didik kita agar mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus menggali setiap potensi anak didik kita, karena setiap anak itu potensinya berbeda-beda, karakteristiknya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai pendidik itu seperti petani atau pekebun ya. Kalau kita menanam apa, yang dipetik nanti tetap itu sendiri. Misalnya kita menanam kacang. Nah, kita menanam kacang pada saat panen bukan menjadi semangka, tapi tetap menjadi kacang. Jadi tugas kita hanya memupuknya. Kita tidak bisa merubah sifat asli pembawaan anak didik kita. Jadi kita hanya mau mengarahkan aja, mengarahkan menjadi lebih baik. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Maksudnya perubahan ini dari dulu ke sekarang pembelajaran kan beda-beda ya. Waktu saya sekolah dulu sama anak-anak yang sekarang itu berbeda. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, sekarang yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di atasnya, Mbak. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu kita sekarang itu harus mencetak generasi yang profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kan tidak ada istilah profil Pancasila, sekarang ada istilah ya. Profil Pancasila ini sama seperti yang dulu, tapi sekarang istilah ini dipatenkan, maksudnya dibuat apa ya? Dibuat apa Bu? Buku ya? Dibuat apa? Kalau dulu kan cuma ada istilah seperti ini ya. Tapi kan ini sudah mulai dulu memang ada. Nah, sekarang ini dipatenkan ya, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mulai dulu memang kita mencetak peserta didik itu dengan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mulai dulu kan memang seperti itu. Nah, jadi sekarang istilahnya
maksudnya itu dipatenkan oleh pemerintah. Ya, yang kedua mandiri. Nah, kita harus menciptakan peserta didik itu mandiri, bisa bekerja sendiri, juga bisa bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Mencetak peserta didik itu yaitu dengan bernalar kritis, yaitu bisa berpikir lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Yang kelima kreatif. Yang keempat kreatif. Peserta didik kita diciptakan kreatif, maksudnya bisa menciptakan sesuatu agar mereka nantinya bisa lebih maju, ya, bisa menciptakan sesuatu yang bisa menguntungkan mereka sendiri. Terus bergotong royong ini juga dulu sudah digunakan atau sudah dilaksanakan. Kalau bergotong royong di sekolah itu kan banyak, ya, bisa bergotong royong di luar kelas atau di luar kelas. Terus berbhinneka global, kita mencetak peserta didik itu bisa berkomunikasi bukan cuma temannya saja, tapi dengan masyarakat sekitar atau masyarakat umum. Nah, ini paradigma pembelajaran baru. Nah, sekarang ini miskonsepsi teori kontrol. Jadi ini kesalahan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu mengontrol murid, maksudnya siapa yang bisa mungkin? Bu Nurul bisa mengerti mengontrol murid? Ilusi guru mengontrol murid maksudnya itu seperti apa gitu, mungkin Ibu bisa? Itu tentang ini, ya, kita kan tidak harus mengontrol murid atau menekan murid, ya. Kita cuma mengarahkan murid. Jadi kalau murid kita sudah pemikirannya sudah lurus, itu memang lurus. Kita tidak bisa membengkokkan atau mengubah mereka, tapi kita membuat mereka lebih lurus lagi, lebih maju lagi. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini nanti bisa kita lebih jelaskan nanti di belakang, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu juga miskonsepsi, tidak boleh, ya, kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Misalnya di kelas, kalau di kelas itu kita memberi pembelajaran. Nah, pembelajaran itu di kelas kan berbeda-beda karakteristiknya setiap murid. Ada yang suka membaca, terus dengan membaca saja mereka bisa mengerti. Ada yang harus dengan bermacam-macam video atau gambar baru mereka mengerti. Ada juga harus yang lebih ditekankan lagi pembelajarannya, misalnya dengan dijelaskan oleh guru juga itu, ya. Jadi karakteristik anak itu berbeda-beda. Next.
Nah, ini siapa yang tahu tentang disiplin positif? Mungkin? Iya, tolong bisa Ibu Nurul membantu saya membacakannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Terima kasih ya Bu Nurul. Disiplin yang positif yaitu kita menerapkan kesadaran kepada peserta didik kita tanpa harus ada reward, imbalan atau ancaman kepada peserta didik kita, tapi mereka dengan sadar sendirinya. Itu yang dinamakan disiplin positif. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nanti ini lebih lanjut di belakang ya. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tentang budaya positif yang akan kita bahas kali ini. Next. Contoh disiplin di sekolah bagi siswa yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengenakan seragam sesuai aturan. Yang ketiga, mengikuti upacara. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, tertib dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima, merapikan kelas sebelum pulang. Keenam, membuang sampah pada tempatnya. Ketujuh, melaksanakan piket sesuai jadwal. Kedelapan, patuh pada tata tertib sekolah. Nah, ini macam-macam disiplin yang bisa kita terapkan bagi anak-anak didik kita nantinya. Nah, nanti ini kita membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas kita, di mana keyakinan kelas itu kita musyawarahkan secara bersama-sama bersama peserta didik kita, bukan kita yang membuat peraturannya ya. Nanti kita dengan anak didik kita biar bisa dilaksanakan dengan baik. Next. Di sini sudah. Ya. Di sini ada 3 kasus. Misalnya menggunakan helm. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak berkata kasar pada orang lain. Nah, di sini ada disiplin positif dan ada nilai-nilai yang nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu misalnya menggunakan helm. Menggunakan helm ini adalah peraturan kan ya, tapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu menggunakan helm ini nilai apa yang ada di dalamnya? Nilai disiplin. Apa nilai tentang keselamatan? Apa ketertiban? Nilai apa? Siapa yang bisa menggunakan helm? Bu Fatih. Ya, terima kasih Bu Rizky atas waktunya. Saya akan menanggapi dari pertanyaan 3 kasus ini. Yang pertama yaitu menggunakan helm.
Menggunakan helm itu merupakan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat supaya kita itu patuh aturan. Kenapa harus menggunakan helm? Supaya kita itu apabila terjadi kecelakaan, maka kepala kita akan terlindungi dari memar atau gegar otak seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Fatin. Mungkin penjelasannya ada di bawahnya, Bu Nurul. Bu Nurul, penjelasannya ada di bawahnya. Di next. Nah, di sini menggunakan helm ini nilai yang terkandung di dalamnya yaitu disiplin. Disiplin karena kita mengikuti anjuran pemerintah, yaitu tanggung jawab. Kita bertanggung jawab karena sudah, ini kan katanya Bu Fatin sudah peraturan dari pemerintah dan kita harus mengikutinya atau melaksanakannya. Nah, menggunakan helm juga banyak manfaatnya, ya, yaitu ketertiban, juga keselamatan, ya. Kalau kita tidak tahu di jalan, waktu kita di jalan kadang ada yang kecelakaan. Kalau menggunakan helm kita mengurangi resiko yang terjadi pada diri kita, ya. Itu nilai-nilai yang tergandung di dalamnya. Yang di atas ini lagi, Bu. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ada yang tahu nilai-nilai yang tergandung di dalamnya. Nilai apa saja? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa, Bu? Oh ya, nilai kebersihan. Selain kebersihan, ketertiban, apalagi nilai kesehatan. Kan kalau bersih tidak ada penyakit yang ada di kelas kita, itu mungkin di bawahnya ada itu, Bu Nurul. Tidak membuang sampah sembarangan, disiplin, ya benar tadi ya, tanggung jawab, ketertiban, juga kesehatan. Sekarang kasus yang ketiga yaitu tidak berkata kasar pada orang lain. Nilai apa yang terkandung pada tidak berkata kasar pada orang lain itu? Mungkin ada yang tahu nilai-nilai yang tergandung. Kesopanan, sopan santun, apa lagi? Ya, berakhlak mulia. Terus ya, ada di bawahnya, Bu, keterangannya. Nah, tidak berkata kasar pada orang lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak. Yang ketiga, saling menghargai. Ya, itu mungkin 3 contoh kasus tentang kedisiplinan. Di sini yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekarang saya tanyakan, kebutuhan dasar apa saja yang kita butuhkan? Mungkin Bu Sami, kebutuhan apa Bu Sami? Sandang pangan. Selain sandang pangan apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Kesenangan. Ya, kesenangan. Selain itu, nah ini sudah dibuka sama Bu Nurul. Kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis yaitu tentang kesehatan, rumah, makanan, biologis atau reproduksi. Mungkin kebutuhan yang kedua, saya minta tolong Pak Erwin membacakannya. Kebutuhan penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Contohnya keinginan untuk dianggap berharga, kualitas untuk mencapai sesuatu, diakui atas presentasi yang keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri yang tinggi. Ya, terima kasih Pak Erwin. Yang kedua yaitu pengusahaan, yaitu tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga mungkin bisa Bu Salmi minta tolong membacakannya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kesenangan. Contohnya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu dari saya. Mungkin yang keempat, Sufi minta tolong membacakannya. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kedua, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Ya, terima kasih. Yang kelima terakhir minta tolong Pak Fauzi kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia yang adalah atau kebutuhan akan pilihan. Contohnya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Terima kasih Bapak Ibu sudah membacakannya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini nantinya kita terapkan pada anak didik kita ya. Nah, kebutuhan ini yang mencakup 5 kebutuhan ini bawahnya. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk peserta didik yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu misalnya membawa bekal atau disediakan oleh kantin. Pengakuan kemampuan, misalnya kita mendengarkan keluh kesah mereka, kita menghargai mereka, kita menasihati mereka. Terus kesenangan, yaitu bermain di jam istirahat contohnya. Terus ice breaking. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya dihargai karyanya, dihargai pekerjaannya ya. Terus koreksi PR-nya. Kebutuhan akan pilihan, yaitu apa dengan kerja kelompok atau diberi tugas keterampilan atau tugas sendiri-sendiri. Next Bu. Yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Kita berperilaku itu mempunyai motivasi apa perilaku kita itu baik atau tidak ya. Misalnya kita berperilaku atau bertingkah laku setiap harinya itu apa kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Misalnya kita bertingkah laku di sekolah, murid kita misalnya mereka mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, ada yang cepat selesai, ada yang tidak cepat selesai. Motivasi mereka yang bagi cepat selesai, apa mereka motivasinya? Apa mereka pengen ibu guru puji? Apa mereka pengen diberi penghargaan? Apa mereka dengan kesadarannya sendiri melakukan tugasnya dengan cepat? Itu ya motivasi, maksudnya yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia. Jadi yang kita lakukan itu apakah ini dari ketiga ini ya, atau apa menghindari hukuman, apa ingin mendapat penghargaan atau imbalan, atau dari keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, nah sekarang di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di ketiga ini ada perbedaannya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin ada yang tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi? Apa perbedaan hukuman? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum ya, ini bisa kita baca bersama-sama. Hukuman, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau hukuman ya. Kalau konsekuensi yaitu kita itu merencanakan atau disepakati sesuai peraturan. Itu kalau konsekuensi. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau hukuman ini biasanya kita gunakan dari peraturan-peraturan yang dibuat sekolah. Kalau peraturan sekolah kan yang buat kita sebagai guru ya, peraturan yang kita buat. Kalau yang konsekuensi itu peraturan yang kita buat bersama dengan peserta didik kita, itu yang konsekuensi. Begitu juga yang restitusi ya, kita membuat bersama-sama dengan peserta didik kita. Jadi peraturannya itu kita buat bersama-sama, terus nanti sanksinya kita juga berbuat dimusyawarahkan secara bersama-sama. Tapi kalau hukuman yaitu kita sebagai guru yang membuat peraturannya. Misalnya yang peraturan itu harus masuk tepat waktu ya,
memakai baju seragam lengkap saat upacara. Itu kan peraturan sekolah, bukan peraturan yang dibuat dengan peserta didik kita. Kalau peraturan yang dibuat dengan peserta didik kita, yaitu misalnya di dalam kelas kita tidak boleh menyontek, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu yang di dalam kelas. Nanti sanksinya juga kita tanyakan dulu ke peserta didik kita apa yang mereka sepakati sebagai sanksi atas tidak melakukan peraturan dengan benar, ya. Nah, di sini kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Misalnya kalau menghukum kan guru langsung pikir mau sama mana anak-anak atokar di waktu jam istirahat kan langsung dimarahi ya. Bukan dia atokar lolos apa sih ketokar gitu ya. Itu kalau penghukum. Kalau membuat merasa bersalah itu apa beri karena ini atokar lolos apa sih ketokar ya. Ini nyaman atokar lolos gitu ya. Kalau membuat merasa bersalah. Kalau teman, mungkin Bu Nurul bisa menyontohkan. Kalau teman, bagaimana contohnya? Kalau sebagai teman, mungkin seperti ini kalimatnya, Bu. Hei anak-anak, kok kalian tekan terus? Gak capek ya tekan terus ya? Ibu gak suka loh kalian tekan terus. Gitu, Bu. Ya, kalau sebagai teman itu pada kita atau apa sih ketokar congken tarik anak peserta didik kita rangkul ya. Ini kalau sekarang, kalau biasanya kalau di lapangan kita kan refleks ya, ada anak-anak marah bertengkar, apalagi bertengkar pas berdeselongkap. Kita tak mungkin melakukan posisi kontrol ini ya. Paling kita langsung menjadi penghukum ya. Ini cuma teori, tapi mudah-mudahan kan di sini sudah kita ketahui kalau kita itu sebagai posisi kontrol mempunyai tugas seperti ini atau menjadi guru yang seperti ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru menjadi teman kepada peserta didik kita. Jadi jangan cuma menjadi penghukum. Jadi guru sama murid itu menjadi lebih dekat lagi. Kalau anak didik kita merasa nyaman dengan kita, nah, kalau sudah merasa nyaman dengan kita, proses pembelajaran di kelas menjadi lebih baik apa tidak? Lebih baik kan ya? Kalau peserta didik kita sudah tidak nyaman dengan gurunya, maka mereka akan menjadi malasan. Kadang disuruh masuk aja tidak mau masuk ke kelas karena sudah merasa malas ke gurunya. Jadi saya harapkan setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Terus selanjutnya Bu. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya contohnya yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalnya ada yang lupa membawa topi. Kalau peserta didik kita kan kebanyakan ada yang lupa topinya, kadang lupa dasinya, ya. Kadang mereka juga tidak memakai ikat pinggang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau menghukum,
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menghukum anak didik kita, yaitu misalnya dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat rasa salah, kalau pembuat rasa bersalah lain kali, beda lagi ya. Bisa seperti ini kalimatnya Ibu. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Nah, kalau kita mengatakan seperti ini, jadi perasaan anak didik kita akan merasa bersalah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Next menurut. Nah, yang ini yang teman, kata-katanya bisa seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini kalau sebagai teman. Kalau pemantau, yaitu contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kita mau memantau murid yang jadi pemantau ini. Terus terakhir Bu, nah ini sebagai manajer. Kalau manajer kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu yang manajer. Sekarang saya tanyakan, dari 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang baik kita terapkan kepada peserta didik kita? Apa penghukum, apa teman, apa merasa bersalah, apa manajer, apa yang satunya Ibu? Pemantau. Posisi yang mana yang lebih baik kita lakukan atau kita praktekkan ke anak didik kita? Dari 5 posisi tadi. Pemantau dan manajer. Dari 5 posisi tadi, yang pemantau dan manajer. Kalau teman tidak bisa, kurang. Biasanya kalau kita menggunakan posisi kontrol teman, kadang-kadang peserta didik kita melonjak, ya. Kadang kan alabun, iya kan Ibu ya. Jadi yang lebih baik kita gunakan pada peserta didik kita yaitu tentang pemantau dan manajer. Jadi kita harapkan kita sebagai guru di SD Negeri Bunder 1 itu menjadi lebih baik lagi, ya, sehingga sekolah kita bisa lebih maju. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku? Nah, tadi kan saya bilang ada 5 posisi kontrol: penghukum, teman, merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, kalau kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi yang mana Bapak Ibu? Dari ke-5 posisi tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Fatim? Saya kecewa pembuat rasa bersalah. Ya, terima kasih Bu Fatim. Ya benar ya. Kata-kata seperti ini adalah membuat rasa bersalah, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Next selanjutnya. Terima kasih. Berarti saya lupa nanti. Terus sekarang yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada 2. Ada keyakinan kelas, ada peraturan
kelas. Mungkin ada yang tahu bedanya keyakinan dan peraturan. Karena keyakinan sama peraturan itu berbeda ya. Mungkin ada yang tahu peraturan itu apa, keyakinan itu apa? Coba menjawab ya Bu ya. Keyakinan kelas itu adalah suatu aturan yang mana aturan tersebut sudah disepakati secara bersama-sama dan di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan dan tidak ada semacam perintah, begitu Bu. Jadi tidak ada kata jangan, tidak boleh, begitu Bu, dan sudah disepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas yaitu suatu aturan di mana itu hanya guru yang membuat peraturan dan peserta didik harus mematuhi aturan dari guru tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Nurul, ya benar kata Bu Nurul. Saya cuma menambahkan ya, keyakinan kelas itu yaitu peraturan yang seperti yang saya bilang tadi. Kalau keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat bersama-sama dengan peserta didik kita, bukan kita yang membuat. Jadi nanti anak didik kita lebih bisa melaksanakan peraturan tersebut dengan baik karena mereka yang membuat dan mereka yang melaksanakannya. Jadi keyakinan kelas ini nanti sanksinya juga mereka sendiri yang menetapkannya. Kalau peraturan kelas, kalau peraturan kelas ini beda. Peraturan kelas ini kita yang membuatnya sebagai guru dan harus dilaksanakan oleh anak didik kita. Mau tidak mau harus dilaksanakannya oleh mereka. Nanti hukumannya juga terserah gurunya karena yang membuat itu gurunya. Itu ya bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah ini peraturan kelas adalah sebuah aturan yang diterapkan oleh guru yang sifatnya harus dan wajib dipatuhi, sifatnya memaksa. Jika tidak akan ada hukuman yang diterima. Kalau keyakinan kelas yaitu hasil kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dan murid yang wajib dipatuhi bersama. Jika dilanggar akan ada konsekuensinya seperti yang tadi saya bilang. Selanjutnya Bu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita nanti di kelas setiap tahun ajaran baru peserta didik kita kan berbeda-beda ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada awal tahun ajaran baru, kita itu harus membentuk keyakinan kelas kita karena muridnya berbeda-beda. Nah, di situ kita bermusyawarah bersama-sama dengan peserta didik kita. Keyakinan kelas apa yang harus kita buat. Jadi bukan kita yang menentukannya, yaitu dengan begini. Caranya harus bersifat abstrak atau berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini bukan sepihak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan nanti setiap tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas. Caranya bisa dengan voting atau suara terbanyak, bisa dengan membuat kertas, menempel kertas di depan peraturan apa yang mau dibuat di kelas itu ya. Jadi musyawarahkan dengan anak didik kita. Jadi mereka bisa melaksanakan tidak dengan terpaksa. Sekarang penerapan segitiga restitusi. Di sini
maksudnya yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru baru mendengarkan segitiga restitusi ya. Saya juga baru mengenal tahap segitiga restitusi ini setelah mengikuti calon guru penggerak. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menstabilkan identitas. Nah, ini tahap segitiga restitusi ini seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, jadi kita menggunakan 3 tahap ini ya. Mungkin next Bu Nurul. Nah, di sini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Nih, kata-katanya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, contohnya kata-katanya, adakah cara yang lebih mudah, efektif untuk mendapatkan yang apa kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang lebih kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Peserta didik kita diberikan pekerjaan rumah oleh kita. Nah, kebesokan harinya setelah materi pembelajarannya ada ya, misalnya bahasa Indonesia ya. Setelah ada pelajaran bahasa Indonesia, kita melihat tugas pekerjaan rumah mereka. Terus ada murid kita yang tidak mengerjakan PR 1 misalnya ya. Nah, kita bukan langsung memarahi. Sekarang itu ada aturannya yaitu segitiga restitusi. Nah, yang pertama, misalnya kita validasi. Yang pertama apa biasa dulu? Apa validasi tindakan yang salah? Apa menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas? Validasi dulu. Yang kedua, menstabilkan. Yang ketiga, menanyakan ya. Validasi tindakan salah. Terus misalnya kita ini apa? Misalnya seperti ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah bahasa Indonesia ini? Misalnya ya. Terus kalau menstabilkan identitas, misalnya ibu pernah juga tidak mengerjakan PR nak, gitu ya. Terus yang menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar setelah tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi 3 tahap ini kita terapkan pada saat peserta didik kita melakukan kesalahan. Kalau dulu kita tidak mengenal ini kan penatanya sama berharap kita ngerjain PR paling main ya kan gitu ya, sama seperti ini. Tapi sekarang ada istilahnya segitiga restitusi. Next. Nah, di sini yang tadi yang menstabilkan identitas. Di sini maksudnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari proses pembelajaran. Di kata-katanya bisa seperti ini. Kata-kata ini bisa kita terapkan nantinya di kelas kita. Misalnya yang pertama, berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna.
Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kata-katanya. Kata-kata dari menstabilkan identitas. Ini saya harapkan ini bisa Bapak Ibu pahami ya. Nanti kalau kurang jelas, nanti saya print materi ini, saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini ya yang validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, Bu, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, maksudnya keyakinan kelas itu dengan apa yang ada di dalam peserta didik kita sendiri ya. Misalnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang ini tentang menanyakan keyakinan. Next, Bu Nurul. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada jam istirahat, ibu guru melihat Amel sedang menangis. Ibu guru menanyakan mengapa Amel menangis, dan ternyata Amel diejek Ali karena nilai ulangannya rendah, sehingga ibu guru memanggil Ali. Nah, dari segitiga restitusi itu, dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, yang terakhir validasi yang salah, bisa seperti apa, kata-kata seperti apa yang kita ucapkan kepada Ali? Ya, karena Ali ini mengejek Amin. Siapa yang bisa? Dari menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas. Siapa yang bisa bersama? Siapa yang bisa Bapak Ibu? Kan kita memanggil Ali ya, karena tindakannya Ali. Mungkin Ibu Fatim bisa. Jadi untuk contoh kasus pada Amel di sini, mungkin pertama menstabilkan identitas, yaitu saya akan menanyakan kepada Amel, mengapa kamu menangis, seperti itu. Kemudian apa lagi? Mengapa kamu menangis? Kemudian apa yang kasus Ali ya? Iya, kasus Ali. Jadi saya akan menanyakan, mengapa kamu menangis Ali? Oh, bukan kenapa kamu membuat Amel menangis, misalnya seperti itu. Kemudian nanti Ali akan menjawab, kemudian saya akan menanyakan lagi, apa ya? Apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar, misalnya seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas dengan cara juga pertanyaan, apakah hal yang memang
memang ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti Ali, misalnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah Ali langgar, misalkan seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fatin. Yang pertama yaitu tadi, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita menanyakan dulu ya biasanya ya. Kenapa kamu melakukan hal ini, Ali? Bisa seperti itu kan? Kenapa kamu membuat Amel menangis? Seperti itu. Terus selanjutnya, kamu patut bangga mempunyai nilai yang lebih bagus dari Amel, tapi kamu tidak boleh mengejek Amel seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir menanyakan ini apakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, apakah bisa kamu memperbaikinya, seperti itu ya, dari segitiga restitusi. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, mudah-mudahan dari pemaparan saya hari ini bisa kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi dan sekolah kita lebih maju lagi. Penutup, dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita semua mencetak peserta didik yang berprofil Pancasila tadi ya, dan peserta didik kita menjadi manusia yang sukses, baik sukses dunia maupun akhiratnya. Sebelum kita akhiri, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, juga Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.